Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Bandung. Ketemu lagi kita pastinya di siang Selasa siang ya. Kalau Selasa siang ini biasanya kita selalu mengundang SKPD-SKPD atau ya OPD-OPD terkait isu-isu yang sedang mencuat di Kota Bandung. Pastinya di sini kita ingin sharing dan juga berbagi kebermanfaatan supaya wargi Bandung lebih pertama, lebih sadar terhadap isu tertentu, yang kedua makin nyaah sama Kota Bandung. Dan hari ini Zeta udah ditemani dari salah satu SKPD andalan kita yaitu Bakes Bangpol. Nah, kira-kira kebayang nggak sih membahas tentang apa? Nih ya, kalau spoil dikit mah. Belakangan ini kayaknya udah ada seminggu terakhir di jalan-jalan kita udah ngeliat tuh baliho-baliho iklan-iklan caleg eh, wali kota Bandung ya. Calon wali kota Bandung di situ bisa kita lihat ada tokoh-tokohnya siapa aja itu. Nah, tapi sebelum ke sana, pastinya yang dipersiapkan bukan cuman calon wali kotanya aja, tentunya masyarakatnya itu sendiri. Bagaimana masyarakat Bandung ini bisa memiliki kesadaran politik yang baik supaya nantinya ketika pilkada akhir tahun ini ya, sekitar bulan November kalau nggak salah. Tuh. Nah, itu kita udah bener-bener siap karena kita mantap dengan pilihan politik kita sendiri. Tapi sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Boleh Bapak perkenalkan diri dulu dengan Ya, Bapak siapa? siang Siap. siang pendengar. Siap. Saya izin mengenalkan diri ya. Ya. Nama Bahtiar Ahmad. Kebetulan di di pemerintah Kota Bandung bertindak selaku subkoordinator pendidikan politik dan peningkatan demokrasi pada Badan Satuan Bangsa Politik. Kemudian juga kebetulan eh, Ditemani, biasanya Bapak sendiri ya? Sekarang kami ada hadir dua rekannya. orang dengan rekan. Boleh memperkenalkan Oh, diri? siang Teh Zeta, siang wargi Bandung. Saya Muhammad Farhan Ramadan dari Kesbangpol, Bakesbangpol Kota Bandung. Kebetulan saya di bidang politik dalam negeri, Mhm. jabatannya analis partai politik. Oke, wah luar biasa. Kayaknya agak berat ya, tapi pasti orang mindsetnya kalau ngomongin politik kan Ya. berat ya. Tapi tenang, kalau sama Pak Bahtiar ini semuanya dibawa santai, dibikin paham dengan mudah ya Pak ya. Wah, mudah-mudahan. Oke, nah di sini Zita mau nanya nih Pak terkait pilkada mungkin ya. Kita Hmm. kan bentar lagi Kota Bandung akan menghadapi pilkada tahun 2024 ini gitu ya. Nah, dari Bakes Bangpol sendiri nih punya program unggulan apa sih yang dilakukan sejak saat ini mungkin ya, yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat gitu? Oh iya, siap. Saya dulu ya. Mangga Bapak. Jadi sebelum masuk ke pilkada, kami mewakili pemerintah Kota Bandung mungkin ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu ya kepada warga masyarakat Kota Bandung khususnya, kemudian juga kepada penyelenggara pemilu, Ya. KPU, Bawaslu, bahwa kita telah melaksanakan pemilihan umum kemarin pada 14 Februari, kemudian yang nanti hasilnya akan dilantik pada Oktober 2024 dengan lancar dan kondusif ya. Amin. Alhamdulillah. Kemudian juga tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung pada pemilu yang lalu itu pemilihan eh, anggota DPR, anggota DPD, presiden wakil presiden, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota di Kota Bandung tergolong lumayan tinggi. Ya. Kita kemarin tingkat partisipasi 82,84,2 ya, Iya. Oh, 84,2%. Jadi alhamdulillah kami sebelumnya menyampaikan apresiasi dulu buat warga masyarakat. benar ini apresiasi ya. Karena Hmm, gimana pun juga yang mengurangi angka golput ya masyarakat itu sendiri ya. iya, atas kesadarannya yang tinggi kami apresiasi. Nah, kemudian mengenai pilkada, yaitu tadi karena undang-undang kita mengamanatkan bahwa 2024 adalah konsolidasi demokrasi, maka di tahun ini selain pemilu, negara kita juga akan mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak seluruh Indonesia. Iya. Ini pertama kalinya loh, karena di pilkada-pilkada sebelum tahun 2024 ini semua menyesuaikan masa jabatan kepala Masing-masing daerahnya daerah. masing-masing. Oh, Contoh Kota Bandung, pilkada yang terakhir itu kan 2018. hmm, Nah, seharusnya kalau menurut undang-undang yang lama itu kan 2023 harusnya sudah kita laksanakan iya. kemarin. Tapi mengingat konsolidasi demokrasi tadi ya, jadi negara kita ingin adanya keselarasan lah antara pemerintahan pusat dan daerah. Jadi sekarang
semua daerah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, melaksanakan di tahun yang sama 2024, tepatnya pada 27 November. Jadi itu salah satu strategi nasional Strategi mungkin nasional ya, supaya gitu. keselarasan antara dokumen perencanaan, juga keselarasan antara pemimpinan tingkat pusat dan daerah. Betul betul. Begitu. Ah, Jadi walaupun sekarang masih bulan Juli, tapi tahapan sudah dilaksanakan. Oh ya, hmm, kami ingin menyampaikan juga bahwa sebetulnya untuk pilkada yang melaksanakan itu adalah penyelenggara loh. Jadi ini yang harus diingat. Iya iya, Jadi kalau kita pemerintah daerah, sifatnya atau program unggulan yang bisa kita laksanakan adalah mensupport penyelenggara tadi, betul. bahwa KPU, Bawaslu, juga DKPP ya, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar, gitu Ya. kan. Walaupun kita sekarang masih bulan Juli, wah ke November masih lama nih. Tapi sebetulnya kita secara tahapan sudah dimulai sejak bulan Juni yang lalu ya. Ya, Dari bulan kemarin ya. Dari bulan kemarin sudah diluncurkan, sudah dimulai. Nah, di mana tahapan yang sekarang kan PPK, PPS itu petugas di kecamatan kelurahan sudah terbentuk. Kemudian sekarang sedang masa cokli, berdasarkan penelitian data. Kemudian nanti gambaran umum dulu ya, kira-kira Iya iya, tahapan boleh boleh. tahapan jadwalnya seperti apa. Mungkin boleh disampaikan oleh Kang Farhan. Silakan. Biar biar mungkin warganya ada gambaran ya, oh Iya, tahapannya udah sampai mana, betul. nanti kita akan menghadapi apa. Iya, terus kita nanti masyarakat harus ngapain kan Betul. begitu ya. Mangga silakan Kang Farhan. jadi untuk tahapan pilkada diawali dengan perencanaan program dan anggaran itu pada tanggal 26 Januari 2024. Udah awal Januari ya, sudah mulai. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang tadi dijelaskan oleh Pak Bahtiar itu sudah berlangsung. Kemudian sekarang adalah pemutahiran dan penyusunan eh, data pemilih coklit tadi yang disampaikan sampai tanggal 23 Juli ya. 23 no, bukan ya 23 Juli. Nanti pendaftaran itu dimulai pada tanggal 23 Agustus. Pendaftaran bakal calon Oh, pasangan Pasangan. calon. berarti sekarang yang udah ada baliho-baliho poster-posternya itu sebenarnya belum ya? Iya, masih Masih branding aja iya, kali ya itu branding. ya. Jadi Branding. sebenarnya belum terdaftar secara Belum. resmi sebenarnya. Iya betul. Nanti kan kalau pengusungan apa bakal calon, kalau di kita wali kota dan wakil wali kota itu kan sepaket ya. Ya. Itu nanti resminya akan dibuka pada tanggal 27 sampai 29 Agustus gitu. Oke. Nah, kalau sekarang pasti masih tahap konsolidasi ini. Iya, iya. Karena untuk apa? Untuk pencalonan wali kota dan wakil wali kota ini bisa ada dua alternatif. Jadi bisa melalui jalur perseorangan, juga bisa melalui partai politik. Nah, kebetulan kalau yang jalur perseorangan sudah ditutup kemarin ya. Sudah ditutup. Dan di Kota Bandung tidak ada dari calon perseorangan. Sehingga tinggal kita menunggu yang proses pencalonan dari partai politik. Sama seperti tingkat pusat, di kita juga ada ambang batas. Jadi diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPRD Kota Bandung. Betul. Atau kalau misalkan mau menggunakan suara sah yang mendapatkan 25% suara sah. Nah, itu 2729. Jadi kalaupun sekarang sudah ada baliho dan lain sebagainya, ya mungkin itu bagian dari tahap konsolidasi ya. Sekali lagi kan kalau politik, kalau politik kan menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat gitu. Nah, semua warga negara itu berhak menjadi calon wali kota dan wakil wali kota. Dan penyelenggara juga memungkinkan adanya sebelum kampanye itu ada namanya sosialisasi gitu. Jadi memberikan apa pengenalan diri lah kepada masyarakat, tapi dengan ketentuan belum mengandung ajakan, belum mengandung nama dan gambar paslon dan lain sebagainya. Oke. Nah, tadi sempat disinggung tentang mendukung penyelenggara gitu. Ya, kan memang balik lagi ke KPU ya, yang nanti daftar apa segala macam kan pasti arahnya ke sana gitu. Nah, bentuk dukungan seperti apa sih yang dilakukan oleh Bagas Bangpol ini untuk melancarkan tahap-tahap tadi gitu Pak, sampai munculnya sampai terlaksananya gitu, terlaksananya pilkada tadi. Ya, kan kemarin sempat viral tuh petugas-petugas PPK, PPS gitu ya. Ya, oh iya bener. Itu viral ya Pak ya, Viral di bener. TikTok segala macam. Terus petugas KPPS. Nah, itu kan dipilih dari warga masyarakat ya, yang menjadi komisioner yang melaksanakan pemungutan suara di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan di TPS. Nah, yang pertama bentuk fasilitasi pemerintah daerah itu adalah penunjukan kesekretariatannya.
Jadi Hmm. untuk pelaksanaan tugas dengan lancar dengan baik tentu kan PPK PPS itu memerlukan kesekretariatan ya, tata usahanya. Oke, jadi nggak yang Nah, sampai bawah banget ya mm-mm. sebenarnya. Nah, kesekretariatannya itu ditugaskan dari pemerintah kota. Kebetulan kita alhamdulillah sudah selesai ya kemarin. Sudah Untuk semua kecamatan sudah tercover sebanyak, kalau untuk PPK itu berarti 3 orang, 3 orang per satu satu per kecamatan. kecamatan. Oh, berarti sudah Terus terdata juga ya. udah Untuk alhamdulillah. ya. Oke. Terus tingkat kelurahan 191 kelurahan semuanya udah terfasilitasi ya Fasilitasi semua. sekretariatannya. Tinggal kita nanti nunggu untuk KPPS. Tapi kalau KPPS sih semuanya dari warga masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian bisa disampaikan lagi mungkin fasilitasi kita kemarin, sarana kantor Ya, jadi dari pemerintah Kota Bandung, kita memfasilitasi gudang. Jadi penyimpanan kotak suara pemilu. Kita membantu penyelenggara dari KPU di setiap kecamatannya menyediakan gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut agar aman, agar terselenggaranya lebih, distribusi ya, logistiknya ya betul, lebih lancar, lebih aman. lancar. Oke, itu berarti bagian dari Bagas Bangpol juga ya, gitu. Iya. Oke, Kemudian juga oke. bisa kami tambahkan ya tadi itu program unggulan kami mungkin ya itu secara terus-menerus melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat lah. Makanya terima kasih juga diundang kesempatan kali ini karena Nah, ya betul. sedikit banyaknya kita bisa sosialisasi lah Betul, gitu betul, betul. tentang apa, proses pilkada tadi ya. Oke, berarti secara prosedur sudah berjalan ya Alhamdulillah udah sebetulnya berjalan, dan masih terus berjalan gitu ya sampai terus nanti pilkada berjalan. dan setelahnya mungkin ya. Kemudian untuk masyarakat sendiri nih terkait pendidikan politiknya tadi, apa yang sudah atau sedang dilakukan supaya tadi ya mungkin sosialisasi seperti ini kan mungkin belum semua paham ya kalau di tiap kelurahan udah ada apa PPK-nya mungkin dan sebagainya gitu. Bagaimana cara Bagas Bangpol mensosialisasikan eh, hal-hal ini supaya masyarakat yang nantinya menjadi calon pemilih itu bisa paham gitu terkait prosedur yang sudah ada gitu. Iya, jadi pembahasan kita kemarin ya. Iya. Jadi inginnya kan semua warga Kota Bandung nih kita undang nih dengan sosialisasi. Tapi karena keterbatasan apa namanya, ya kalau yang manajemen tahu lah ya, Nah, manual dan pasti. sebagainya. Akhirnya kita coba menyampaikan sosialisasi, baik itu sosialisasi peraturan perundang-undangan maupun pendidikan politik ini. Kita pilih nih. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, kita pilih kira-kira siapa nih warga masyarakat yang menjadi tokoh masyarakat di wilayahnya, ataupun misalkan RT dan RW yang kita harapkan kita berikan sosialisasi kepada mereka dan mereka bisa menyampaikan lagi kepada audiens atau masyarakat di wilayahnya. Jadi kemarin tuh para camat kita udah lakukan sosialisasi, kemudian lurah, kemudian RT RW, kemudian unsur PKK juga kita udah ya, Hmm. organisasi kemasyarakatan, Para pelajar, para pelajar. Nah ini Oh, kelurahan, termasuk pelajar juga RW ya? juga mm, pelajar kan juga kalau udah biasanya memasuki usia kelas 19. 2 kelas 3 SMA itu udah Udah bisa. usia 17 tahun ya. Iya, betul. Nah, cuma pelajar ini juga kita kemarin adakan kegiatan dengan guru-guru pendidikan kewarganegaraannya. MGMP. Nah, itu nyambung ya, Pak, ya, Iya. jadinya ya, Mhm. karena orang atau sosok yang mereka kenal yang selama ini mengajarkan mungkin ya tentang politik, diajak kolaborasi tentunya ya, Pak, ya? Iya betul, karena kan kita sadari ya, maksudnya dengan keterbatasan personil dan juga sumber daya kita, yang kita bisa laksanakan adalah itu. Hmm. Jadi kita sampaikan kepada guru PPKN-nya, mudah-mudahan nanti guru PPKN-nya bisa menyampaikan lagi kepada siswanya, jadi bisa menyebar dengan lebih luas dan efektif gitu. Materi yang disampaikan dalam sosialisasinya itu apa sih, Pak? Nah, Kurang lebih. sebetulnya kalau politik ini kan menyangkut hak dan pendidikan warga negara ya. Cuma kalau kaitan dengan tren 2024 ini tahun pemilihan umum dan pilkada, maka kita saat ini lebih banyak bersosialisasi. Karena dari pengalaman-pengalaman yang lalu masih kita temukan apa namanya, banyak warga masyarakat yang mohon maaf ini ya, kayaknya kurang tersosialisasikan, kurang siap. Hmm. Contoh beberapa warga masyarakat Kota Bandung di pemilu yang lalu maupun pilkada pilkada sebelumnya itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena sedang berada di daerah lain, sementara Hmm. KTP-nya masih Kota Ya, Bandung. ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang coba kita lurus-luruskan, Minimalisir. minimalisir, Oke. sehingga semua bisa
memanfaatkan hak pilihnya dengan optimum ya. Iya, iya. Berarti mengurangi kendala adalah jadi salah satu fokus utama ya. Karena kan sebenarnya kesadaran itu munculnya dari merekanya sendiri. Betul. Tapi bagaimana kemungkinan hambatan yang ada itu nggak menghalangi mereka untuk bisa memenuhi hak mereka untuk memilih gitu mungkin ya. Oke. Nah, sejauh ini gimana nih Pak, hambatan yang dihadapi ketika menyampaikan pendidikan politik tadi kepada masyarakat gitu? Silakan Pak Farhan, sebagai analis. Boleh deh akan aja. Ya sebetulnya kalau kalau apa namanya eh, pendidikan politik kan pembangunan sumber daya manusia ya. Ya. Selama ini kita rasakan kalau hambatan itu tidak ada, cuma yang bikin tantangan bagi kita adalah bagaimana untuk membuat audiens itu bisa memiliki lifespan yang cukup ya. Karena terus terang biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, kemudian penyampaian materi itu kan hambatan utamanya ngantuk. Nah, Nah itu makanya tantangan bagi kita lah seperti dalam waktu dekat mungkin supaya bisa lebih tersampaikan kepada warga masyarakat secara luas. Nanti kita insya Allah akan membuat namanya panggung demokrasi wow. dengan harapan warga masyarakat bisa lebih penasaran lah, bisa lebih Tapi saya tertarik. langsung penasaran nih, panggung demokrasi itu apa? Kayaknya akan sesuatu yang meriah, menarik. Karena kan di bayangan kita ya dari zaman sekolah dulu kalau belajar yang namanya politik, warga negaraan. Itu sebenarnya bagian dari kehidupan kita, tapi kalau dapat materinya tuh bawaannya ngantuk ya Pak ya, benar ya? Itu tantangannya. Maka Mm-mm. kemarin itu kita coba rancang kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat apa interaktif gitu ya Nah di itu lapangan. mungkin salah satu hal yang Nah menarik. kalau panggung demokrasi nanti tunggu tanggal mainnya deh. Yang Wah, jelas nanti kita akan melibatkan partai politik ya, Partai kita politik, para libatkan pelajar, masyarakat, para pelajar, pemilih pemula milih usia pemula yang semua. memasuki 17 tahun. wah, kelihatannya ini akan jadi semakin menarik ya. Makin berasa pesta demokrasinya gitu Ya, kalau ada acara seperti ini. karena kami diberi tugas oleh pimpinan itu biar pada saat proses pilkada ini semua bisa melaksanakannya dengan riang gembira Nah, lah benar gitu. sih gitu ya. Jadi biasanya kan harapan kita dengan adanya pilkada atau pemilu itu kan terciptanya kedamaian, kebersatuan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mereka menerimanya aja nggak happy, belum tentu bisa tercipta juga ya Pak ya. Betul, betul. Kalau misalkan penyampaiannya atau mereka menerima, memahami tentang politik itu dengan menyenangkan, mungkin itu bisa jadi salah satu kunci ya untuk Iya, betul. terciptanya perdamaian Betul, gitu. betul. Oke nih, kemudian, ada juga nih salah satu tantangan yang sebenarnya nggak cuman dihadapi oleh Bakes Bangpol ya, malah dihadapi oleh masyarakat. Terkait hoax nih. Bagaimana sih menanggulangi hoax-hoax terkait ya hal-hal yang politik tuh banyak banget ya bumbu-bumbunya gitu. Gimana sih cara kita mungkin ini sharing tips aja kali ya ke masyarakat supaya bisa lebih pandai gitu ya menerima informasi dan terhindar dari hoax itu sendiri. Enggak mau kan? Mungkin sedikit kita waktu itu pernah menghadiri acara yang di soreang itu ya, Kegiatan Badan Cyber Sandi ya Negara. Badan Cyber. Mungkin sedikit dari materi yang diambil. Kalau misalkan apabila ada berita-berita hoax, baiknya itu masyarakat tidak langsung percaya, Hmm, akan tetapi harus melihat dulu dari sumber yang memberitakan berita tersebut. Jadi jangan tergiring dengan opini-opini yang kurang baik, karena dengan hal tersebut akan membuat mindset diri sendiri dan orang sekitarnya akan buruk. benar sih, benar. Contohnya, contoh kecilnya ketika mendapatkan berita, kita bisa memilah, oh ini beritanya dari media apa. Mungkin kan teman-teman semua bisa mengenal media-media yang terpercaya. Mungkin dari situlah contoh kecilnya yang bisa Hmm. kita share gitu ya. Oke, oke. Jadi jangan males buat ngecek ya. Iya, Lagi-lagi hoax itu sebenarnya bisa kita berantas dengan adanya kesadaran kita untuk iya betul. mengecek gitu Hmm, ya. Sebenarnya sesimpel itu. Bahkan kan suka ada juga ya kalau nggak salah dari Kementerian Kominfo tuh yang buat ngecek ini hoax atau enggak kayak gitu. iya. Sebenarnya banyak lah ya caranya gitu. Oke, oke. Nah, kemudian nih, bagaimana rencana jangka panjang Bagas Bangpol dalam menciptakan lingkungan politik yang kondusif? Nih. Pasti kan politik itu terus berjalan. Iya. Jangkanya panjang sekali itu. Apa sih rencana-rencananya yang mungkin perlu dilakukan gitu ya, baik itu oleh Bagas Bangpol maupun Program kerja. masyarakat gitu. Betul, program.
Nah, kalau jangka pendek ini kita menghadapi pilkada sementara ini kita fokus ke sana ya. Kita bantu fasilitasi KPU, Bawaslu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pilkada. Kita juga melaksanakan konsolidasi, koordinasi dan komunikasi baik itu dengan unsur Forkopimda, kemudian unsur tokoh masyarakat dan lain sebagainya agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam menyambut pilkada. Nah, ke depan mudah-mudahan setelah ini sukses ya, mudah-mudahan kita berharap semua ini sukses ya, berjalan Amin. lancar. Tahapan berikutnya kalau jangka panjang, harapan kami adalah terwujudnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena politik itu kan intinya tentang hak dan kewajiban. Iya, Heeh. karena orang mikirnya politik mah nyangkutnya ke partai, padahal nggak gitu Ya, ya. partai politik padahal belum tentu. Iya, Padahal lebih luas dari itu lebih maksudnya. luas dan lebih dekat Iya, sejujurnya, Pak iya ya. lebih dekat dengan kita. Apa yang menyangkut hak dan kewajiban kita, termasuk hak dan kewajiban orang lain, itu kita sudah berpolitik sebetulnya Betul. sehari-hari. Oke, luar biasa. Nah, mungkin terakhir nih Pak, Hmm. pesan-pesan dari Pak Bagja dan Pak Farhan Hmm. untuk masyarakat supaya tentunya Bagas Bangpol nggak mungkin sendiri bekerja untuk menyampaikan pendidikan politik. Tapi bagaimana caranya supaya masyarakat ini memiliki kesadaran untuk bisa mencari pemahaman yang baik tentang tentang pendidikan politik itu sendiri. Saya dulu mungkin ya. Eh, yang pertama dan yang sekarang juga sedang menjadi fokus perhatian kita adalah banyaknya isu hoax ya dalam pemilu pilkada. Maka Betul. itu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Farhan. Saring sebelum sharing. Apakah itu beritanya benar? Kalau benar, baik atau tidak? Kalau sudah baik, bermanfaat atau tidak? Gitu kan? Kalau memang benar tapi baik, tidak bermanfaat. Apalagi kalau tidak benar, ya adalah kita nggak usah lanjutkan. Yang kedua, ada titipan pesan nih dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi ya. Jadi bagi masyarakat wargi Bandung, kita bisa berpartisipasi loh agar lebih meningkat lagi partisipasi pemilih di Kota Bandung. Yang pertama, kita update data ke pendudukan kita. Jadi bagi yang akan berusia 17 tahun pada 27 November mendatang, boleh kita rekam KTP-nya. Kita hubungi Hmm, kecamatan atau dinas kependudukan. oke, benar sih. Kemudian bagi aparat TNI Polri kan tidak punya hak pilih yang akan pensiun pada 27 November untuk memperbaharui data kependudukannya agar bisa terdata menjadi hak pilihnya kembali pulih. Kemudian begitupun bagi warga masyarakat yang bertugas atau akan berdinas sebagai TNI Polri gitu pada saat sebelum pilkada agar melaporkan dirinya kepada tadi PPK, PPS yang ada di kecamatan kelurahannya masing-masing. Itu kira-kira sudah akan cukup. Dan jangan lupa, mari kita sama-sama jaga ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas di wilayah kita ya. Agar kan kalau nyaman, kita juga bisa beraktivitas dengan lancar gitu. Mungkin itu sementara Oke. tambahan. Mungkin tambahan dari saya udah banyak ya dari Pak Bahtiar nih pesan-pesannya. Jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 jangan lupa ke TPS Nah, untuk memilih sosok pemimpin Kota Bandung dan oke. juga ditambah untuk sosok pemimpin Gubernur Jawa Barat. Jangan sampai golput demi mewujudkan Kota Bandung yang sesuai slogannya Gemaripah Wibawamu. Wah, luar biasa. Jadi balik lagi ke cita-cita kita bersama ya tentunya Ya, ya. Jadi dengan adanya pendidikan politik ini tentunya bukan untuk kepentingan pribadi saja, bukan demi kenyamanan pribadi saja, tapi juga untuk kenyamanan bersama, untuk kepentingan bersama Kota Bandung yang tadi Gemah Ripah Wibawamu. Wibawa Mukti. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Batir ya dan makasih juga Zeta. untuk hari ini tuh kan nggak seberat itu ya ngomongin politik ya, karena pasti orang mikirnya aduh berpolitik aduh kayaknya berat gitu ya, padahal nggak gitu juga. Mulai dari memenuhi hak kewajiban kita sebagai masyarakat gitu, itu bisa jadi salah satu cara untuk kita memahami pendidikan politik itu yang sebenarnya gitu ya. Ya, betul. Baik, sekian dulu nih talk show kita hari ini, luar biasa menarik dan cukup mencerahkan ya, karena memang sama-sama ini harus kita pahami
karena berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi buat kamu yang sudah menyimak, jangan lupa share juga ke orang terdekat kamu, orang sekitar kamu, supaya kita sama-sama memiliki pemahaman pendidikan politik yang baik. Zeta pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.